Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi washabbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man haraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Al-ayah alladhi sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Raya Al-Jabar dari berbagai pelosok daerah yang hadir kita pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah wa syukuri ala nikmatillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita fasih ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada kajian subuh kita kali ini, kita akan mengangkat satu tema dalam keseharian kita sebagai bagian dari keberadaan kita di muka bumi ini. Inilah yang disebut kita sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, apa yang disebut kita dengan kata manusia. Al-Quran menyebutkan paling tidak pada kesempatan yang singkat ini 5 kalimat nama manusia itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalimat yang pertama Allah menyebut kata manusia itu adalah di dalam surat Az-Zariyat di ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ini ayatnya begitu familiar. Ayat ini begitu dikenal dan sering barangkali disampaikan. Redaksinya adalah singkat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia. Ins di situ disebutkan dengan kata ins adalah redaksi katanya, tafsirnya adalah manusia. Illa kecuali liya'budun, kecuali kifrah kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebut kata ins, manusia tadi, lebih bagaimana Allah melihat sisi bahwasannya kita memiliki tugas di muka bumi ini tidak lain untuk beribadah. Ibu, apa itu ibadah? Halo? Ibadah itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah, itulah disebut dengan ibadah mahdoh. Barusan kita melakukan ibadah melalui sholat subuh berjamaah. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda.
Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Lidulukis samsi, dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Wa Qur'anal fajr, dan salat fajr, salat subuhlah. Innal fajri kana mashuda, karena salat subuh itu adalah, salat fajar adalah salat yang disaksikan, dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama adalah dari sisi ketika Allah menyebut kata ins ini, lebih bagaimana Allah memberikan tugas yang luar biasa kepada kita, yakni untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaknya seorang pedagang, siapapun pedagang itu pasti ingin untung. Leres Bu? Pak, leres Pak? Nah, seorang pedagang pun ketika dia memulai perdagangan, pasti orientasinya dia pun ingin untung. Demikian juga dengan kita. Maka kalau seorang pedagang punya strategi untuk bisa menghasilkan keuntungan dari apa yang dia jual, maka kita pun layaknya harus memiliki strategi. Apa strategi yang jitu bagi kita? Tidak lain, jadikan seluruh aktivitas hidup kita, dari mulai bangun sampai kita tidur kembali, selama 1 kali 24 jam, itu semuanya harus bernafaskan, bernilaikan ibadah. Keren gak Bu? Pak, keren tidak Pak? Jadi tidak boleh terlepas sedetik pun dari jangkauan hidup kita. Semenit apalagi 1 jam berlalu tanpa kita menjadikan seluruh dari setiap nafas hidup ini harus jadi ladang ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, Allah pun menyebut kita sebagai manusia itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, dimulai dari ayat yang ke-19. Allah disebut dengan kata insan. Bagaimana redaksi ayatnya? Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu sarru jajua, wa idza massarul khairu manu'a, illal musallin. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan mengeluh. Leres Pak? Suka mengeluh tidak? Bunda suka mengeluh tidak? Dalam kondisi apa ketika kita mengeluh? Ini Allah menajamkan sifat kita manusia. Dalam kondisi apa ketika kita mengeluh? Allah menguatkan di ayat ini. Idza massarru jajua, ketika ditimpa dengan sempit seret rezeki kita, menjadi orang yang berkeluh kesah, resah dan gelisah. Leres deh? Betul Bu? Betul tidak nih teh? Halo? Masya Allah. Sifat yang kedua adalah wa idza masarul khairu manu'a, dan ketika ditimpa kepada kita dengan kebaikan-kebaikan, kelapangan rezeki kita, cek bahasa Sunda mah bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah, ya kita menjadi orang yang manu'a, menjadi orang yang kikir. Illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan, menegakkan, yang mendirikan sholat. Nah, Allah menyebut al-insan tadi berarti kita harus berpikir. Maka layaknya ketika Allah menyebut kata al-insan ini, lebih bagaimana kita dilihat oleh Allah dari sisi sebagai makhluk yang diberikan akal. Betul?
Leres Pak? Nah, dengan akal ini kita berpikir. Tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah ketika ditimpa dengan segala sempit rezeki dia menjadi orang yang berkeluh kesah, ataupun ketika dia menjadi orang yang diberikan kelapangan rezeki menjadi orang yang kikir. Tidak ada kamusnya orang beriman. Kenapa? Karena solusi yang cerdas adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi kalau hari ini ayah dan bunda, sholat ini menjadi suatu penawar, sholat ini menjadi solusi dari segala masalah yang menghimpit kita. Untuk alasan apa lagi kita masih diberikan keresahan, kegelisahan, bahkan kikir sekalipun, itu tidak ada kamusnya dalam diri kita. Kenapa? Karena sholat itu salah satunya yang jadi jawaban dari segala masalah yang menghimpit kita. Bisa jadi kita mungkin hanya sebatas bisa melaksanakan sholat, belum sampai pada urgensinya. Sholat itu menjadi kebutuhan kita, layaknya ketika kita lapar, ketika kita haus, kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan minuman kepada jasad kita, tubuh kita. Itu pun kegelisahan, keresahan, itu ada solusi ketika sholat itu menjadi kebutuhan kita. Lalu yang ketiga, Allah menyebut kata manusia di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-110. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagai penekanan kita, eksistensi kita di muka bumi ini. Apa redaksi ayatnya? Ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah basar, manusia mislukum, layaknya seperti kalian. Yuha ilayya, tapi aku yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah menguatkan eksistensi seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam layaknya juga sebagai manusia. Maka ketika Allah menyebut kalimat kata di dalam Al-Quran ini, terutama disebutkan sebagai basar, sebagai manusia, artinya Allah lebih melihat dari sisi kita sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan biologis. Laras Pak? Bu, laras Bu? Laras teh? Inilah sebagai manusia biasa kita memiliki kebutuhan, keinginan biologis yang syahwat itu tentunya harus disalurkan dalam satu pintu yang juga telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menyebabkan pintu ini menjadi halal, yang haram jadi halal? Pintu itu yang disebut dengan pintu nikah. Apa pesan ilahi dalam Al-Quran disebutkan? Bisa dilihat dalam surat yang ke-30, di ayat yang ke-21 Allah sampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kebesaran ayat-ayatnya Allah menciptakan kita ini azwaja, berpasang-pasangan. Tuh Pak, Bu, laras. Jadi ini mementahkan, menjawab hari ini ada sebagian negara yang mengaku maju secara teknologi, tapi su'ul adab. Ya. Ada negara yang secara teknologi orangnya pinter-pinter, tapi su'ul adab, menyalahi kodrat ilahi sebagai manusia. Itu yang disebut dengan LGBT. Jelas Bu? Bahkan mereka dibikin undang-undang adanya pernikahan sejenis. Masya Allah.
Kalau Al-Quran menjawab, itu semuanya peristiwa yang di masa lampau, hari ini dan yang akan datang, itu semuanya terukur. Bagaimana Allah ingatkan satu peristiwa di saat kaum Sodom, Nabi Lut alaihissalam. Yang ini jadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Betapa kodrat ini salah satunya yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Kodratnya adalah azwaja, tidak lain hidup ini harus berpasang-pasangan. Untuk apa? Supaya kita ini berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, adalah untuk adanya ketenangan dan ketentraman. Ibu sudah menikah tenang? Apakah sudah menikah ada masalah atau tidak ada masalah? Sebelum menikah banyak masalah atau tidak banyak masalah? Sesudah menikah ada masalah atau banyak masalah? Jadi yang mana yang salah? Semuanya tidak yang salah. Kenapa? Karena ketika menikah kita menyatukan dua kepala yang berbeda. Betul? Sebagai kata pantun, anak kambing di tepi hutan, ditembak peluru kena di kaki. Dua keluarga yang tadi berjauhan dengan menikah diikatkan dalam satu frekuensi. Masya Allah. Disatukan dalam satu frekuensi. Nah, jadi poin yang ketiga tadi, Allah menyebut kata al-basar, lebih dari sisi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melihat dari sisi kita sebagai makhluk yang memiliki hasrat syahwat, sebagai makhluk biologis yang tentu harus disalurkan dalam pintu yang namanya adalah nikah. Dan dikuatkan oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikahlah karena sunnahku. Siapa pun di antara umatku yang tidak nikah tapi sudah mampu secara finansial, sudah mampu secara perbekalan, basicnya, mental, jiwanya, tapi tidak menikah, falaysa minni, bukan termasuk di antara golonganku. Poin yang keempat, Allah menyebut kata manusia itu adalah di dalam surat yang terakhir, itu surat 114. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ketika Allah menyebut kata an-nas, manusia, lebih bagaimana Allah melihat dari sisi kita sebagai makhluk sosial. Betul Bu? Pak, terus sebagai makhluk apa? Sebagai makhluk sosial. Artinya keberadaan kita di muka bumi ini tidak bisa sendirian. Ketika kita diingatkan ketika kita terlahir, itu membutuhkan orang lain. Apakah itu lewat paraji kalau dulu, atau bidan, atau sekarang juga mungkin lewat dokter. Ketika kita diperiksa di dalam rahimnya ibu bisa terlihat bantuan juga dari orang lain. Ya, ketika di USG Bu, betul Bu? Apakah jabang bayi yang di dalam rahim ini laki atau perempuan? Dan itu kita tidak bisa tahu kecuali dari orang lain. Terlahir kita ke muka bumi ini, nama yang hari ini melekat pada diri kita, itu pun sama pemberian dari orang lain. Laras Bu? Apakah ibu di dalam ruh, di dalam rahim ketika 4 bulan, apakah di antara kita sudah mempersiapkan nama kita? Halo Pak, ingat tidak Pak? Tong boroning mempersiapkan. Kita mungkin juga termasuk saya. Ingat Pak? Betul tidak? Kita lahir diberikan nama oleh orang lain. Beranjak dari anak, dewasa, kita sekolah. Bahkan kita sempat barangkali mengenyam pendidikan sampai ke level yang paling tinggi, mendapatkan gelar,
dari universitas, kita kuliah, alhamdulillah. Gelar yang menyemat, yang hari ini mungkin nambah daripada nama kita sejak lahir. Itu pun gelar, itu pun diberikan dari orang lain. Betul Pak? Kinten-kinten ibu di sekolah, ibu nggak ada mah gelarnya lira. Apalagi mungkin gelar itu dipakai ketika kita bekerja. Ketika saat pencalegan, ini banyak kasus yang terjadi. Adanya ijazah palsu. Betul? Terus ini sesuatu yang faktual yang terjadi. Nah, namanya gelar itu pun pemberian dari orang lain. Termasuk ketika kita nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita wafat meninggal pun sama. Saya tanya, pertanyaan saya sederhana. Ayah dan bunda ketika nanti mau wafat ini jauh-jauh hari, sudahkah bikin wasiat belum? Saya kalau nanti mati, saya mau mandi sendiri. Saya mau ngapan sendiri. Mau nyolat sendiri. Mau berangkat ke kuburan sendiri. Ada nggak kira-kira? Kira-kira kalau ada di sini, ya itu berarti manusia yang Masya Allah. Gak bisa kita, semuanya kita. Dari lahir kita sampai ketika kita ujungnya namanya kematian, semuanya membutuhkan tangan orang lain. Maka disinilah Allah menyebut sisi dari sisi manusia itu di dalam surat An-Nas ini lebih daripada sisi sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, Allah menyebut kata di dalam Al-Quran ini, bisa dilihat redaksinya di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, hei Adam, uskun tinggal anta ente wa zawjukal jannah dan pasanganmu di surga. Nah, ketika Allah menyebut kata Adam di sini, lebih bagaimana Allah melihat sisi bahwasanya kita sebagai makhluk yang memiliki sejarah. Laras Bu, Pak? Laras kita memiliki sisi dari sejarah. Apa sejarah kita yang melekat pada diri kita? Ternyata Adam sebagai tunggal turunan Nabi Adam kita adalah penduduk surga. Hei Adam, engkau dengan pasanganmu tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu makan, kamu minum yang ada di surga. Wala taqraba hadis sajarah. Tapi jangan dekat-dekat nih, ya. Hadis sajarah kepada sebuah pohon yang ditamsilkan itu adalah buah khuldi. Fatakuna minadz zalimin. Kalau kamu dekat. Nah, ini Pak, bapak-bapak yang sudah punya istri, ya jangan baper ketika ketemu dengan mantan. Halo, ibu-ibu pun sama ketika reunian, jangan baper ya ketika ketemu dengan mantan. Mantan itu sebut juga yang terindah, pret baru-baru terindah, sok geger began Bu, sok suka ingat gitu kan, Masya Allah. Artinya di sini bagaimana sisi sejarah bahwasanya Adam alaihissalam itu adalah ya pernah tinggal di surga dengan pasangannya Nabi, dengan Siti Hawa. Dari sisi inilah jelas bagi kita, dunia yang hari ini kita tinggali ini sejatinya bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat meninggal. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, mana suaranya ini? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustadz,
pupus atau ibu mati ke Ustaz. Ibu memang diurus sama siapa nanti itu? Masya Allah. Semua mati menghadap ilahi. Dunia yang kau cari tak ada yang berarti. Masya Allah. Inilah. Jadi hari ini kita sebagai penduduk yang tempat dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Berarti kalau bukan tempat tinggal, akan kemana kita nanti tinggal? Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam, dosa yang dilakukan, satu yang dilakukan, tapi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah dolim pada diri aku sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, kiranya kepada siapa kami ini memohonkan ampun. Nah, oleh karenanya 5 hal inilah yang tersampaikan pada kajian subuh kita kali ini. Yang mudah-mudahan banyak manfaat yang kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya, kekuatannya kepada kita. Wabil khusus kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka mendapatkan tempat yang terindah. Di antara 4.100 anak-anak yang meninggal, di antara 2.200 wanita yang meninggal, yang tidak sebanding dengan matinya orang-orang Yahudi, itu menyiratkan bahwasannya paling tidak doa yang kita lantunkan menjadi asbab mereka pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat husnul khatimah sebagai pada mujahid dan mujahidah. Allahumma qul sahabati Rasulillah jama'in amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan zakirin, hamdan naimin, hamdan yafini wa kafi majida. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalika karina adami sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarafana biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati wa fil hayati wa abadal maut. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi kulli makani wa fi kulli zamani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di Masjid Raya Al-Jabar di waktu subuh ini kami berikhtiar melalui doa yang kami lantunkan untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Rabb. Jadikanlah para mujahid dan mujahidah, para syahid dan syahidah inilah ya Rabb, yang akan bertemu dengan engkau liqa'i rabbih, dengan engkau ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, takdirkanlah kami semuanya, wafatkan kami kelak nanti di saat datangnya kematian kepada kami dengan nikmat husnul khatimah, dan kami semuanya berlindung dari kematian yang su'il khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Rabb, berikanlah kepada kami rezeki taubat sebelum datangnya kematian. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Engkau yang boleh bolak-balikan hati kami, bolak-balikan hati kami semuanya senantiasa ada dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. As'alukal ijabah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin. Jalan-jalan ke Pagarsih cukup sekian dan terima kasih. Wallahu fiqil muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.